Ya, baik, selamat malam semuanya, kepada para mahasiswa peserta KRAI, tim KRAI, dan juga para dosen pembimbing. Jadi kita mulai saja sosialisasi KRAI 2022 untuk malam ini. Peserta sudah mencapai 100 orang, ya. Jadi kita bisa mulai sesi sosialisasi untuk malam ini. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Sudah, Iya. Pak. Siap, Pak, jelas, Pak. Iya, baik. Ya, untuk yang pertama saya share screen, ya. Jadi pada diskusi atau sosialisasi malam ini mungkin dalam waktu yang singkat kita akan mencoba untuk membahas rule yang akan dipakai di wilayah. Jadi utamanya kita bahas untuk yang di wilayah. Nanti untuk yang nasional tentunya masih ada lagi kesempatan di technical meeting misalkan. Jadi kita bisa bisa diskusikan kembali hal-hal yang akan menjadi kesepakatan kita di pertandingan nasional. Jadi untuk yang kali ini itu lebih ditekankan ke yang tingkat wilayah. Tentu saja di awal ada pengumpulan ini ya, ada registrasi begitu di tahap awal yang akan berakhir besok. Nah, yang itu tentu saja tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin tidak ada kendala untuk proses atau dokumen seleksi awal. Ya, tentunya ketika semua persyaratan administrasi bisa dipenuhi, maka kemungkinan besar akan lolos ya di tahap pendaftaran ya, di tahap awal. Nah, kemudian setelah lolos di tahap awal, kita akan masuk ke ke tahap berikutnya, yaitu tingkat wilayah. Nah, di sini dituliskan begitu deskripsi lomba ya. Jadi untuk KRAI tentunya karena namanya adalah kontes robot EBU Indonesia, maka rule ya, jadi rule akan mengacu pada tema dan panduan dari EBU Asia Pasifik Robot Contest 2022. Nah, kontes ini akan dilaksanakan di India ya. Kemudian untuk yang di Indonesia ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap ya. Jadi yaitu kontes tingkat wilayah, yang ini secara daring, dan kemudian tingkat nasional secara luring. Di sini peserta yang dinyatakan lolos tingkat wilayah akan diberi kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Nah, kemudian untuk tingkat nasional akan dilaksanakan di Surabaya. Nah, kemudian pemenang dari kontes di tingkat nasional akan menjadi wakil Indonesia di EBU Asia Pasifik Robot Contest 2022.
Nah, berikutnya saya kira untuk apa namanya, untuk aturan dari KRAI, saya kira Anda sudah sangat paham ya. Jadi karena mungkin apa namanya, apa rule ini sudah berkali-kali Anda pelajari gitu ya. Karena tim ini yang membuat robot ya tentunya akan apa sangat paham dengan rule yang akan dipakai di apa KRAI ya. Ini mengacu ke apa EBU Robocon 2022. Nah, untuk apa untuk mengingat lagi saja bahwa apa namanya, ini yang ditampilkan di video di sini ini sebenarnya adalah yang nantinya untuk tingkat nasional ya, untuk tingkat nasional yang akan dilaksanakan secara on-site ya atau luring. Jadi nantinya akan ada 2 tim yang bertanding, yaitu tim merah dan tim biru. Ya, kemudian akan apa namanya, akan mencoba untuk apa ini, menjatuhkan Lagori dan juga menata kembali Lagori yang ada di Lagori area. Nah, kemudian menjatuhkannya tentunya dengan menggunakan bola yang sudah ada di sisi kiri dan kanan apa namanya, lapangan. Nah, untuk versi apa, versi luringnya, yaitu versi untuk wilayah, tentunya tidak apa, lapangannya tidak penuh seperti ini ya. Jadi lapangan hanya sebagian ya. Ya, saya kira untuk video ini akan saya skip saja karena semua tentunya sudah apa namanya, sudah sangat paham akan aturan apa namanya, aturan permainannya. Berikutnya, jadi ini lebih detail lagi. Jadi nanti akan ada tingkat wilayah ya. Jadi tingkat wilayah ini ada 2 apa, ada 2 dokumen ya yang akan ada 2 kegiatan lah ya yang akan dipakai untuk evaluasi. Jadi yang pertama itu adalah video. Jadi peserta akan mengirimkan video ya. Jadi apa, video yang mendemonstrasikan kerja robot sesuai tema dan panduan online ya. Jadi sesuai tema dan panduan online dalam bentuk video. Nah, kemudian ini video ini mesti direkam dengan tanpa jeda ya. Ya, tanpa jeda. Jadi enggak boleh video yang dipotong-potong ya. Yang diambil dari 3 kamera dengan posisi tertentu. Nah, ini apa, peletakan posisi-posisi kamera ini dimungkinkan untuk mengambil video yang berupa pertama keseluruhan aktivitas di lapangan, jadi aktivitasnya terlihat. Kemudian yang kedua adalah aktivitas robot ya, jadi robotnya apa, terlihat begitu ya, aktivitas robotnya. Dan yang ketiga ini adalah objek yang menjadi sasaran ini ya, lempar bola oleh robot. Nah, ini mesti apa namanya, mesti terlihat di apa, video ya. Nah, tentu saja video ini dikirimkan ke panitia untuk proses penilaian ya.
Nah, kemudian setelah video dikirim, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Zoom meeting ya. Jadi Zoom meeting ini satu persatu dijadwalkan. Ya, jadi di sini peserta pada Zoom meeting ini peserta mendemonstrasikan robot sesuai tema dan panduan online tentunya melalui Zoom meeting dengan konfigurasi kamera seperti pada proses pengambilan video ya. Nah, ini tentu saja nanti diperlukan 4 akun peserta untuk menampilkan 3 kamera dan komunikasi dengan panitia ya, komunikasi antara panitia dan ketua tim. Ya, jadi intinya untuk tingkat wilayah penilaiannya adalah dari video, ya tentunya video ini video yang terbaik ya, yang Anda bisa capai. Kemudian satunya lagi adalah dari Zoom meeting. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah catatan penting ya apa yang harus dilakukan di video dan di Zoom meeting nantinya. Di sini saya saya ambilkan saja dari rule ya, dari rule. Di sini saya beri catatan yang yang saya anggap penting di sini ya. Jadi ini saya ambil dari online ya. Jadi langsung saja ke kerja dari robotnya ya. Jadi perkara spesifikasi robot dan sebagainya itu Anda bisa mengacu ke ke panduan. Nah, yang saya tampilkan di sini ini adalah yang berhubungan dengan ini apa yang mesti dilakukan saat membuat video ya, saat membuat video nantinya. Nah, tentu saja prosesnya adalah seeker robot ya. Jadi seeker robot ini melemparkan bola untuk menjatuhkan lagori ya, untuk menjatuhkan lagori. Nah, sesuai dengan dengan rule yang yang ada di yang ada di panduan, maka waktu yang diperlukan untuk waktu yang diperlukan untuk menjatuhkan untuk menjatuhkan lagori ini adalah dalam waktu 15 detik ya. Dalam waktu 15 detik. Nah, ini Anda bisa menjatuhkan berapa dalam 15 detik. Nah, kemudian di proses berikutnya itu adalah tim robot ini kalau yang pertama sebagai seeker ya, sebagai seeker. Kemudian kalau yang berikutnya waktu yang berikutnya itu berperan sebagai sebagai hitter ya, sebagai hitter. Nah, hitter R1 dan R2 ya. Jadi berikutnya proses berikutnya adalah robotnya berperan sebagai hitter. Nah, ini tentu saja hiternya ini akan akan menjatuhkan bola pada BOHH ya. BOHH ini mestinya ingat ya, BOHH ini apa? Ya, saya perlihatkan BOHH itu adalah ball on head ya. Ball
ball on head ya. Oke, ball on head of heater ya, BOHH ya. Nah, di sini BOHH ini ada 4 ya, jadi ada 4 dan apa namanya akan ditaruh di Lagori area. Oh ya, maaf untuk apa namanya untuk lapangannya apa mengacu ke lapangan yang anu ya apa namanya lapangan yang versi ini ya, yang versi online ya. Jadi versi online ini separuh ya. Jadi versi online ini separuh. Jadi nanti apa namanya kira-kira seperti ini ya. Jadi di apa di tahap yang kedua adalah berperan sebagai apa namanya heater ya apa namanya tim ini berperan sebagai heater kemudian melemparkan ya bola pada BOHH ya. Nah, kemudian ini berapa waktu yang diizinkan untuk ini apa namanya untuk melakukan tahap ini yaitu 45 menit ya. 45 menit. Nah, tentunya ketentuan dari bola yang ada di BOHH ini akan kembali mengacu ke rule ya, mengacu ke rule. Jadi kalau kita kembali ke aturan untuk bola yang ditaruh di BOHH itu akan ada 4 ya. Ada 4 bola. Ya, ada 4 bola ya. Jadi ada 4 ini. Nah, kemudian tentu saja apa namanya BOHH ini 2 fix. Kemudian yang 2 ini ya apa namanya mobile. Jadi nanti di apa namanya yang fix sudah ada aturannya diletakkan di A dan I, kemudian nanti yang mobile akan ditentukan lewat undian saja ya, lewat undian saja. Oke, kira-kira seperti itu. Di tahap yang kedua adalah berperan sebagai heater. Nah, kemudian proses berikutnya ya, jadi proses berikutnya adalah kembali menjadi seeker ya, kembali menjadi seeker. Jadi di sini adalah seekernya adalah menata ini ya menata Lagori ya, menata Lagori. Jadi di sini waktu yang diinikan adalah 45 detik juga ya. Jadi 45 detik. 45 detik. Jadi di apa namanya di ini di video ya nantinya akan ada 3 proses tersebut ya. Jadi prosesnya adalah sebagai seeker yang melempar bola untuk menjatuhkan Lagori, kemudian berperan sebagai hitter yang apa namanya melempar untuk menjatuhkan bola di ini gampangannya kan di seeker 2 dari lawan ya, tapi ini dibuat statis. Nah, kemudian yang terakhir adalah berperan lagi sebagai seeker untuk menata ini ya, untuk menata Lagori ya. Nah, jadi kira-kira waktu totalnya ya
ya 15 ditambah 45 ditambah 45 jadi 90 plus 15 jadi 105 detik totalnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk wilayah. Nah, tentunya yang terakhir setelah apa namanya, setelah di tingkat wilayah nantinya akan pemenangnya yang terseleksi akan bertanding di tingkat nasional ya secara luring. Ya, tentu saja kembali lagi untuk panduannya bisa dilihat dengan mengacu EBU Robocon 2022 dan juga dari panduan yang sudah dipublikasikan oleh Puspresnas. Ya, mungkin itu dari sosialisasi KRAI ya. Tentu saja nanti bisa kita diskusikan lagi lewat lewat grup yang dibuat mungkin setelah setelah seleksi tahap awal ya, seleksi berkas itu nanti akan ada grup yang bisa kita pakai untuk mendiskusikan tahap berikutnya ya, jadi tahap seleksi wilayah. Nah, selanjutnya kita langsung aja buka sesi tanya jawab begitu ya. Jadi karena jadwalnya juga mepet sekali untuk sosialisasi ini. Jadi sehingga kita tidak berpanjang lebar lagi untuk membicarakan masalah di panduan ya. Oke. Ya, saya kira itu dari saya saya bisa stop share, kemudian kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Iya. Oh ya, ini ada saya baca dulu ya, pertanyaan yang sudah dituliskan di chat. Oh ya, yang pertama adalah 45 detik. 45 detik ini apa ya? Jadi 45 detik itu ya tadi ya proses untuk melakukan tahap 2 dan tahap 3 ya. Jadi berapa yang bisa dijatuhkan dalam 45 detik, dibatasi dalam 45 detik ya. Jadi yang pertama adalah 15 detik itu adalah 15 detik itu adalah yang awal ya, menjatuhkan Lagori ya. Kemudian maksimumnya 15 detik, kemudian berikutnya 45 detik maksimum ya untuk menjatuhkan bola yang di BOHH tadi ya. Kemudian yang terakhir 45 detik ini waktu maksimumnya ya untuk menata kembali Lagori. Nah, kalau dalam 45 detik itu capaiannya seperti apa ya, jadi bisa menata kembali Lagorinya atau tidak ya, kemudian bisa menjatuhkan bola di BOHH atau tidak, berapa yang dijatuhkan dari 4, nah itu dihitungnya dalam 45 detik ya. Nah, kemudian
Iya. Jadi ini untuk ada pertanyaan lagi di sini untuk video tahap 2, apakah kita rekam pertandingan full, apakah boleh dipotong-potong per sesi ya. Iya, jadi ya ini ya dimintanya adalah full ya, jadi full ya, seperti nanti misalkan ketika Anda akan bertanding di internasional tentunya adalah full ya. Ya, jadi tidak dipotong per sesi. Nah, kemudian berikutnya ini ini pertanyaan yang kedua adalah ada aturan kecepatan maksimum pelemparan bola. Iya, jadi ini apakah tiap tim diharuskan mempunyai speed gun seperti spesifikasi di rule EBU Robocon untuk mengukur kecepatan lempar bola? Ya, jadi di ini di video ini tidak eh, tidak perlulah untuk mempunyai speed gun ya, tapi nanti ketika di video terlihat agak aneh begitu ya, kok cepat sekali dalam sekian detik kok sudah bisa ini sekian meter. Nah, itu hanya diperkirakan saja oleh tim penilai ya. Jadi tidak harus tim mempunyai speed gun ya. Jadi yang penting timnya membuat robot sajalah ya. Jadi tidak dibebani dengan mengukur kecepatan. Ya tentunya bisa diperkirakan lah ya. Nah, kemudian saat seleksi Zoom berarti tidak ada pertandingan battle dengan tim lain. Iya, tidak ada ini ya. Jadi kita evaluasi saja, cocokkan antara video dengan yang terlihat di Zoom ya. Nanti akan ada porsi penilaian video berapa persen, kemudian yang Zoom-nya berapa persen ya. Ya tentunya porsi pembobotnya, seleksi Zoom-nya lebih tinggi dari video. Namun demikian video juga akan jadi pertimbangan ya, akan jadi pertimbangan dalam penilaian ya. Jadi tidak semata-mata dari Zoom saja ya. Jadi pada intinya untuk Zoom tidak ada battle dengan tim lain. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah posisi bola saat menjadi seeker langsung berada di di robot R1 atau harus mengambil dari rak dulu? Nah, kalau jadi seeker kan tidak harus mengambil dari rak ya, kalau seeker ya. Tapi kalau hitter harus mengambil dari rak ya. Iya, kira-kira seperti itu. Ini maaf video dari saya matikan untuk memperlancar ini Zoom-nya ya, karena ini saya sedang pakai data ya. Maaf ini PLN-nya hidup mati, ini saya takut kalau pakai jaringan rumah terus tiba-tiba berhenti. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi untuk pembuatan BOH, apakah bahannya ditentukan? Ya, aja lah disesuaikan aja lah, disesuaikan dengan spesifikasi ya. Jadi yang ada di ini
yang ada di rule saja. Ya. Iya, kemudian ada ini ya untuk apa namanya lagi untuk bola yang terdapat pada saat robot R1 melempar lagori ya, apakah bolanya sudah berada di dalam robot? Ya sudah ya, sudah berada di robot ya, apa namanya untuk menjatuhkan lagori. Nah ini 15 detik ya waktunya ya. Nah, nanti kalau harus ambil dulu nggak nggak ya nggak bisa ini ya, bisa-bisa nggak terpenuhi itu ya. Kemudian apa ini? Apakah lagori boleh terkena oleh robot seeker saat penyusunan lagori? Nah, yang nyusun lagori kan robot seeker ya. Iya, iya. Kemudian ini saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah apa namanya nomor 1 seeker yaitu menjatuhkan lagori 15 detik. Kemudian ini ya, yang kedua adalah seeker menyusun lagori selama 45 detik. Kemudian yang ketiga, hitter menjatuhkan BOH selama 45 detik. Ya, ini saya apa namanya kembali mengacu ke rule lagi ya. Jadi saya mengacu ke apa namanya maaf ke rule lagi ya. Jadi apa? Ya, apa? Ini apa? Urutannya seperti 2111, 2112. Jadi mengikuti yang di sini saja. Jadi 15 detik untuk apa namanya? Untuk apa? Menjatuhkan lagori, kemudian 45 detik untuk ini hitter ya berfungsi sebagai apa namanya? Heater, kemudian apa dilanjutkan ke ini ke apa BOOH. Iya, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi apa namanya karena tidak berhadapan ya, tidak berhadapan ya apa namanya ya urutan sih sebenarnya bisa saja sih di apa namanya apa dibolak-balik ya, dibolak-balik ya karena sebenarnya kalau pada pertandingan ini kan berbarengan ya, masang apa namanya memasang apa menyusun lagori lagi dan melempar itu kan berbarengan ya. Jadi ketika bermain sendiri begitu apa namanya urutannya bisa apa dibolak-balik ya mana yang lebih dahulu. Tapi apa namanya saya lebih cenderung ke apa ke BOHH terlebih dahulu, kemudian baru menyusun lagori. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di rule 2111 sampai 2116. Oke, kemudian saya akan lihat lagi mana lagi ya? Iya. Sebentar. Iya, itu kira-kira urutan. Kemudian yang berikut ini untuk proposal apakah ada toleransi keterlambatan.
karena pihak universitas memprosesnya seminggu dikarenakan libur lebaran kemarin, atau apakah bisa mengirim tanpa persetujuan dahulu dan menyusul? Ya, kalau yang ini apa namanya, karena di luar wewenang dari juri, jadi nanti bisa didiskusikan dengan Puspresnas ya, tentang apa namanya, keterlambatan proposal ya. Apa, ya nanti coba di ini apa namanya, didiskusikan dengan ini ya, apa namanya, dengan Puspresnas ya. Kemudian apa, ini pertanyaan berikutnya, ketika menjadi hitter apakah R1 boleh ikut mengambil bola untuk ditembak ya? Lah, apa, kalau jadi hitter kan dua dua robotnya boleh mengambil apa namanya, mengambil bola ya. Jadi dua robotnya boleh mengambil bola. Iya, jadi apa namanya, berikutnya adalah lapangannya bebas indoor atau outdoor ya, terserah lah ya. Jadi lapangannya bolehlah ini apa, perkara lapangan ini apa yang bisa diusahakan ya, ya apa, apa kalau bisa diusahakan indoor ya indoor, kalau enggak ya outdoor ya boleh saja. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian bahan pembuatan lagorinya dapat dibantu untuk pembelian bahannya secara eh, spesifik. Ya, nanti ini ya apa namanya, apa eh, ini saya jawab kemudian aja ya. Ini nanti kita diskusikan di forum ini ya, apa namanya, di forum WA sajalah ya. Nanti juga akan dibicarakan dengan yang di apa, panitia di tingkat apa, di tingkat nasional ya. Nanti perkara spesifikasi untuk lagorinya. Ya, karena yang apa, sebisa mungkin kan yang dibuat sama dengan yang ini, yang untuk tingkat nasional ya. Oke, kemudian apalagi ya, arena daring bisa menggunakan karpet ya boleh saja lah ya. Jadi ini yang apa namanya, di daring itu apa, memperlihatkan fungsi kerja robotnya ya, perkara lapangannya bisa di apa ya, masih bisa di inilah apa, apa istilahnya ya, ada apa, keringanan-keringanan begitu ya, ya. Di lapangan boleh, di karpet juga boleh, gitu ya. Ya, kemudian apa? Oh ya, ini BOHH pada arena untuk pertandingan wilayah ya. Jadi BOHH itu kan ada 4 bola ya, kemudian 2 sudah fix, kemudian 2-nya adalah apa, mobile ya. Jadi mobile itu maksudnya ya nanti kita yang 2 fix itu di A dan I. Kemudian kalau apa namanya, apa, di A dan I, kemudian yang lainnya kan nanti akan di apa, kita undi sajalah terletak di mana posisinya. Ya, kemudian apa namanya, sebelum robot melempar BOHH itu ngambil dulu, iya ngambil dulu di apa, 6 tempat itu ya, apa, di rak ya, di rak yang disusun apa, eh, langsung 6 ya kalau di versi online ya, versi online betul ya. Eh eh, Iya, jadi apa namanya, untuk bola yang digunakan apakah ada ketentuan warna? Karena jika mengikuti EBU sulit untuk mencari bolanya. Iya, apa namanya, apa, bolanya ya yang sudah banyak dipunyai oleh apa, tim-tim saat inilah ya. Karena kalau
apa yang persis seperti EBU itu merek apa itu? Wasan ya, susah ya. Jadi yang tim sudah pada punya saat ini ya memakai yang itu saja ya. Kemudian ini kemudian apakah jumlah bola yang digunakan di BOHH harus berjumlah 4 ataukah boleh kurang dari 4 apabila setelah ditendang bola diambil lagi ya. Ya kalau bolanya terbatas ya bisa saja sih gantian gitu ya mana yang ditembak ya, operator maksudnya tim bisa bantu untuk apa namanya meletakkan ya. Iya, ya ini ya keterbatasan juga ya. Ya sebisa mungkin sesuai dengan rule, tapi kalau ada keterbatasan ya apa yang bisa diperlihatkan dengan keterbatasan tersebut ya. Apa namanya sudah dilempar seeker, boleh diambil lagi untuk hitter ya. Iya, apa namanya untuk hitter ditaruh di ini ya, ditaruh di tempat bola ya, ya boleh saja sih ya, sudah enggak dipakai ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, rule online ataupun rule offline itu battle ya, karena ada ronde jadi seeker dan ronde jadi hitter. Enggak untuk yang apa namanya, yang online itu tidak battle ya, tampil sendiri-sendiri ya, tampil sendiri-sendiri. Ya, jadi yang tingkat wilayah ini tampil sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bola yang akan digunakan untuk menjatuhkan lagori yang sudah berada di robot, apakah bisa lebih dari 1? Ya, maksimum kan 3 ya. Ya, yang untuk menjatuhkan ini menjatuhkan lagori ya. Iya, jadi berikutnya ada pertanyaan sesuai dengan rule, apakah setelah lagori dijatuhkan selanjutnya tugas seeker untuk menyusun lagori. Iya, jadi kalau kalau sudah jatuh ya, ini kalau di di permainan yang offline-nya kan akan ada aba-aba dari wasit begitu ya, untuk memulai menyusun lagori. Ya, ya bersamaan dengan menyusun lagori, tentu saja yang hitternya melempar bola untuk menjatuhkan bola yang ada di atas kepalanya seeker ya. Ya. Kemudian jadi ini untuk yang ya memang tugasnya seeker menyusun lagori ya. Ya. Oke, kemudian apalagi ini ya, apakah ada tempat kami menyertakan pertanyaan kami dan akan bisa dijawab oleh Bapak di luar forum? Oh iya, nanti sehabis ini seleksi berkas nanti akan akan kita bisa berdiskusi lagi di luar forum ini ya. Pada rule untuk arena online terdapat pagar yang mengelilingi arena pada bagian luar. Apakah boleh pagar tersebut digantikan dengan tanda saja?
seperti menggunakan lakban, ya bolehlah ya menggunakan lakban sebagai penanda saja, tapi jangan robotnya keluar dari lakban ya. Apa? Kemudian bukannya yang menyusun Lagori ya R2, iya R2 ya. Ya apa? Jadi R1 yang menembak ya, R2 yang menyusun ya. Jadi apa? R1 yang menembak, R2 yang menyusun ya. Oke, apakah heater R1 diperbolehkan untuk memuat 6 heater ball sekaligus? Wah, ini apa namanya? Apa namanya? Heater R1 ya, heater R1 ya, ngambil 6 sekaligus ya. Wah, ini apa namanya kita lihat lagi di rule-nya ya. Langsung mengambil 6 ya. Jadi ambil sana kemudian ambil itu ya. Coba sih apa namanya mungkin saya perlu bantuan yang lain untuk menjawab ini ya. 6 heater bal sekaligus. Ya, untuk saat ini mungkin saya belum bisa jawab, jadi karena harus melihat rule lagi. Kalaupun ada yang sudah apa namanya, kalaupun sudah ada yang ini bisa membantu menjawab ya. Kalaupun ini, oke. Kemudian apa? Untuk seleksi wilayah, apakah penilaian poinnya akan sama dengan rule online internasional atau berbeda ya Pak? Khususnya pada kemampuan robot menjatuhkan BOHH. Iya, apa namanya kan ada cara untuk menghitung ya, cara untuk menghitung skor ya. Jadi sesuai dengan rule apa namanya online saja ya. Jadi sesuai dengan cara perhitungan ya. Jadi akan ada apa namanya? Ada hierarki perhitungan pemenang atau skor ya. Kan ada hierarki juga, yaitu termasuk menjatuhkan BOHH ya. Ya tentu saja kemampuan untuk menjatuhkan BOHH ya akan jadi pertimbangan juga ya. Kemudian izin bertanya, apakah peletakan 4 bola BOHH ditentukan oleh juri ya? Yang 2 itu sudah fix ya di A dan I. Kemudian yang 2 nanti ditentukan oleh juri ya. Kita bikin program untuk undian sajalah ya. Nanti 2 sisanya akan diundi, ditaruh di mana gitu ya. Oke. Kemudian apa namanya? Untuk BOHH yang berhasil dijatuhkan, apakah terdapat perbedaan poin pada tiap titik ya? Apakah ada perbedaan poin pada tiap titik ya? Sepertinya di rule tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Ya. Oke, kemudian juga apa namanya? Namun juga maaf ini apa namanya? Kalau di rule tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan poin ya pada tiap titik. Kemudian ini ya yang menjatuhkan BOHH adalah R1 ya, R1 ya. Yang menjatuhkan BOHH adalah R1. Kemudian ya ini di luar forum ya, di luar forum kita bisa nanti ya setelah apa namanya setelah seleksi ini akan dibuatkan forum untuk komunikasi ya. Apakah untuk rule offline diperbolehkan untuk membuat mekanisme menghindari bola pada robot seeker R2?
membuat mekanisme menghindari bola pada robot seeker R2. Ya bisa saja kan ya, kan supaya enggak apa namanya supaya enggak dijatuhkan ya bola yang ada di kepala seeker itu ya, ya bisa saja membuat mekanisme ini. Ya. Ya, kemudian ya seeker R1 diperbolehkan membuat 3 bola langsung. Iya, iya. Apa namanya? Ya kalau dari ini ya jika pada bola pertama Lagori sudah jatuh ya ya tidak apa namanya ya tidak dipakai ya tidak tidak dipakai ya. Ya, ada lagi apa ini ya? Oh ya, R1 boleh mengambil bola. Ya ini untuk hitter ya, hitter boleh ya, ikut boleh mengambil bola ya. Jadi R1 boleh mengambil bola. Ya. Apa namanya? Apakah bola yang digunakan harus sesuai dimensi dan beratnya sesuai buku pedoman yang ada 140 mm dan 200 gram. Ya ini kan kalau di panduan kan ada toleransi 5% ya. Rasanya bola yang beredar sekarang ini itu sudah memenuhi spesifikasi ya. Jadi memenuhi 140 mm plus minus 5% ya, dan 200 gram plus minus 5%. Ya. Iya, yang menjatuhkan BOHH R2 atau R1? Ya, R1 ya, R1. Ya. Proses sebentar. Pengambilan bola dari rakbal dari robot 2 ke robot 1 sebelum menembak ke BOH untuk rule dari rakbal dari robot 2 ke robot 1 sebelum menembak ke BOHH. Ya, yang menembakkan robot 1 ya, jadi bola yang diambil oleh robot 2 mesti dikasihkan ke robot 1 untuk ditembakkan ke BOHH. Ya, kemudian melempar bola mengenai menara BOHH dan bolanya jatuh ya, kalau kena menaranya dan jatuh sama menaranya sekalian ya enggak bisa enggak bisa dianggap valid ya. Iya. Gitu kira-kira. Ya, barangkali seperti itu jawabannya. Oh ya, ini masih ada pertanyaan R2 apakah ada batasan perpanjangan ke samping atau ke depan? Ya, ini kita lihat lagi aja untuk spesifikasi robot di rule yang ini. Ya. Oke, sebentar ada lagi pertanyaan ini. Pembuatan video dan seleksi via Zoom untuk setiap timnya memainkan peran seeker hingga selesai, kemudian baru hitter atau langsung memainkan peran bergantian. Iya, jadi bergantian tadi ya. Jadi bergantian seeker melempar seeker menjatuhkan Lagori, kemudian menjadi hitter melempar melempar ke BOHH, kemudian menjadi seeker lagi untuk menata. Ya. Gitu kira-kira untuk plat dan pipa BOHH apakah disediakan oleh panitia saat lomba nasional? Oh,
Oh, apa namanya? Kalau BOHS ya, pipa plat, apakah disediakan oleh apa namanya, panitia saat lomba di apa, saat lomba. Ya, semua yang apa namanya, yang dituliskan di ini apa, dituliskan di panduan itu akan panduan untuk kontes versi online akan di ini apa namanya, akan disediakan panitia. Ya. Iya, R1 hitter tugasnya menembak bola. Iya, R1 hitter menembak bola, R2 seeker menyusun lagori. Apa dan BOH berada di kepala robot seeker. Iya, pada versi apa namanya? Pada versi apa onsite atau luring ya tentunya seperti ini ya. Jadi apa tapi pada versi online karena bermain sendiri itu apa seolah-olah apa bola yang ada di di R2 seeker itu digantikan oleh tiang itu ya, tiang statis itu ya. Ya karena robotnya berfungsi sebagai ini apa namanya berubah fungsi jadi hitter ya untuk ngambil dan apa untuk ngambil bola ya. Jadi pada versi online memang digantikan ya oleh tiang statis ya. Ya, tapi nanti kalau versi offline atau luringnya ya nanti bola itu berada di apa namanya ada bola yang di atas kepala R2 seeker ya. Eh, eh, Sebentar. Untuk 3 kamera tadi saat tanggal 17 Mei sampai 6 Juni atau saat pelaksanaan. Oh, iya. Jadi apa namanya nanti kan kamera itu ya tentunya dipakai untuk pada saat mengambil apa video dan nanti juga pada saat zoom ya, pada saat zoom ya ya apa juri dan panitia akan melihat penampilan dengan kamera yang sudah disiapkan ya. Kemudian jika seeker hanya bisa menjatuhkan lagori 3, apakah hanya yang jatuh yang harus ditata? Jika hanya 3 yang boleh, apakah boleh lagori sisanya yang belum jatuh di apa namanya di singkirkan? Iya, apa namanya? Ya, ya. Sementara ini yang apa namanya, yang belum bisa yang belum bisa dijatuhkan ya tetap apa namanya, tetap berada di tempatnya. Ya tentunya apa nanti kalau kita baca dulu lagi boleh disingkirkan ya ini. Ini apa namanya untuk pertanyaan ini masih ini ya apa uh, apa masih saya simpan dulu gitu ya. Ada nggak mekanisme untuk menyingkirkan yang anu ya. Kalau nggak ada ya berarti ya apa ya harus tetap di tempatnya ya. Kemudian apalagi ini bila bergantian menjadi apa bila bergantian BOH pada R2 baru diletakkan di atas bila bergantian berarti BOH pada R2 baru di atas R2 sesaat sebelum R2 menjadi peran seeker. Iya. Kemudian apakah setelah peran R2 hitter selesai keempat platform bisa disingkirkan agar tidak mengganggu pergerakan R2 seeker ya saat menyusun lagori ya. Iya ini kalau versi online tidak kalau versi offline kan memang tidak ada ya apa namanya itu ya itu apa namanya bisa disingkirkan lah ya nanti kita
rasanya ini bisa disingkirkan ya, karena pada versi online-nya sebenarnya juga tidak ada penghalang dalam bentuk tiang-tiang ini ya, penghalang yang jumlahnya banyak ya. Ya, apa namanya? Ya rasanya bisa disingkirkan ini ya. Iya. Kemudian apa? Izin bertanya, jika dalam kondisi membawa Lagori kemudian BOH jatuh, apakah Lagori harus dijatuhkan? Kemudian apa, membawa Lagori kemudian BOH jatuh, apakah Lagori harus dijatuhkan terlebih dahulu atau bisa dibawa ke ini ya, SZ ya, dia berada di ini ya, berada di bodinya ya, berada di bodinya. Ini berarti harus apa namanya, restart begitu ya. Apakah apa Lagorinya ini harus dijatuhkan ataukah bisa dibawa? Ya ini apa namanya, kita akan lihat lagi lah ini ya, apa namanya, rule-nya ya, kalau apa namanya, kalau terjadi seperti ini. Wah, ini pertanyaannya sudah anu ya, apa namanya, apa, sudah susah ini ya. Kita harus cek lagi ininya. Apakah platform BOHH sudah terpasang di lapangan saat Seeker menjatuhkan Lagori? Iya, boleh aja di apa, sudah terpasang lah ya, sebaiknya sudah terpasang, begitu nanti tinggal proses keduanya langsung gitu ya. Sebentar, ini ada apa namanya, ada apa, usulan begitu, apakah tidak sebaiknya urutannya menjatuhkan Lagori, menyusun lalu menjatuhkan BOHH? Jika melempar Lagori lalu menjatuhkan BOHH, lalu dilanjutkan sesi menyusun Lagori, bisa jadi Lagori yang sudah dijatuhkan ataupun belum berubah posisi karena terlempar bola saat usaha menjatuhkan BOHH. Iya. Oh, ini takutnya anu ya, apa namanya, takutnya Lagorinya ini melesat kemana-mana ini ya. Iya, melesat kemana-mana, apa, melesat ke mana-mana ini ya ininya. Ya nanti apa namanya, apa, kita pertimbangkan lah ya ini, atau apakah boleh apa, posisi ini apa namanya, apakah urutannya kita balik ya, kita rubah, atau apa nantinya susunan dari Lagorinya itu adalah ini apa, susunan dari Lagorinya eh, 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 apa namanya, tidak berubah dari apa, akibat terlemparnya akibat bola yang ini ya. Nah, kalau pada online kan bisa pada versi offline kan bisa saja terjadi begitu ya. Apa namanya, waktu mau nyusun kemudian dilempar ya bisa saja apa namanya, eh, eh, berubah juga. Ya, ya oke lah. Yang apa, urutan nanti apa namanya, saya akan coba apa, pertimbangkan lagi ya. Namun untuk saat ini apa, eh, apa, sesuai dengan apa, yang ada di ini dulu, di apa, di panduan dulu ya. Oke, kemudian apa, apakah satu bola harus ditembakkan lalu menunggu bola jatuh atau boleh langsung?
Iya, kalau nembaknya satu per satu ya, tapi boleh boleh continuous ya. Jadi tidak rasanya begitu ya di rule-nya ya. Jadi setelah satu, tapi bukan dua ditembakkan bareng ya. Setelah satu ditembakkan, kemudian disusul berikutnya begitu ya. Iya. Jadi di udara bersamaan kan mungkin aja setelah satu ditembakkan, kemudian berikutnya ditembakkan ya. Rasanya begitu ya. Di rule ya. Jadi continuous boleh, tapi enggak boleh bareng berbarengan ya. Jadi berurutan gitu ya. Kemudian apakah robot hanya mampu menyusun apabila robot hanya mampu menyusun sebagian lagori saja, apakah penyusunan lagori tetap dilakukan mampu menyusun sebagian lagori saja, apakah penyusunan lagori tetap dilakukan dari lagori yang terbesar dulu, Pak? Apakah dapat dilakukan? Wah, ini dari perkara susunan ini ya, perkara susunan ini ya. Susunannya itu dari dari kecil ke besar ya. Apakah boleh dibalik? Nah ini perlu lihat rule lagi ya. Apakah pada saat lomba ada retry? Lomba yang yang demo di ini yang offline ya, yang online ya. Kalau yang offline kan ada mekanisme retry ya. Kalau online ya bisa saja minta retry ya. Iya, kalau misalkan macet begitu ya, kan nanti timernya kan dari juri ya, atau dari panitia ya. Ya kalau yang melalui Zoom ya. Oke, mungkin itu ya, nanti kita ini ya diskusikan lagi hal-hal yang sekiranya belum belum terselesaikan di diskusi ini. Kita bisa gunakan ini yang ada ya, wadah yang ada, yaitu mungkin saya nggak tahu Puspresnas akan membuat grup dalam Zoom ataukah dalam WA ataukah dalam Telegram ya. Nanti kita bisa komunikasikan setelah ini setelah seleksi berkas ya, seleksi dokumen ya. Ya, baik, mungkin sudah ya, sebagian besar sudah terjawab begitu pertanyaannya, dan ini waktu sudah larut malam ya, jadi kita bisa akhiri pertemuan kita di sosialisasi kali ini. Ya, saya kira seperti itu. Waktu saya kembalikan ke Puspresnas, ada dari Puspresnas. Baik, terima kasih Pak atas paparannya mengenai KRAI. Semoga teman-teman nanti untuk kelanjutan bisa kita diskusikan lagi di grup Telegram. Untuk grup khusus mungkin akan kita gunakan juga di WA nantinya. Yang akan diundang adalah ketua masing-masing tim. Tentu grup itu akan terbentuk setelah melalui tahapan seleksi proposal. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya pada malam hari ini. Sampai jam 22.19 ini masih semangat dengan jumlah 143 yang bertahan. Terima kasih Pak Joko selaku juri kita di KRAI tahun 2022 ini.
Semoga KRI tahun 2022 tetap lebih maksimal dari tahun sebelumnya dan peserta juga lebih menciptakan terobosan-terobosan dan inovatif dalam pembangunan robot. Baik, kami dari Pusat Prestasi Nasional mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan kegiatan ini karena memang membludaknya peserta sehingga di tengah jalan kegiatan kita perlu beralih akun. Tetapi alhamdulillah dengan kebesaran hati dari teman-teman untuk menerima kondisi ini, kita tetap mencapai titik puncak dari tujuan kegiatan ini. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan tim untuk KRI tahun 2022. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Semangat selalu.